menggunakan atau mendorong pemerintah ini untuk menggunakan anggaran silpa. Yang konon kabarnya ada 50M. Tetapi setelah kita kejar dan lain sebagainya, dari anggota dewan yang menerima kami ini memang menyanggupi atau mengusulkan sampai 20. Tetapi di berita itu yang di ACC oleh wali kota hanya 9M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, kembali kita akan mengulas, mengupas, membahas dan mengkritisi serta mencari jawaban-jawaban atas situasi yang terjadi di negeri ini serta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat hanya di podcast Merah Putih. Seperti biasa juga kita kehadiran tokoh-tokoh yang spesial yang pro rakyat tentunya. Saat ini hadir bersama kita Ustadz Yusuf Suparno. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sangat istimewa, di samping seorang ulama, beliau juga seorang pendidik. Artinya beliau saat ini masih menjadi seorang guru di salah satu SMA favorit di kota Surakarta. Dan beliau ini juga aktivis di Laskar Umat Islam, dan juga sebagai aktivis di Dewan Syariat Kota Surakarta. Yang terakhir, beliau ini sebagai ketua dari Solo Madani Indonesia Jaya. Yes, alhamdulillah. Pak, dengan banyaknya predikat yang menempel ke Pak Ustadz ini, bagaimana cara membagi waktunya? Apa memang dari muda sudah senang menjadi seorang aktivis pergerakan, Pak Yusuf? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Roket. Berkenaan dengan masalah organisasi, saya rasa saya ini bukan tipe lewat training ataupun lain sebagainya. Saya itu alami saja. Jadi sejak kecil memang suka berorganisasi, diawali dari SMP menjadi ketua OSIS dan seterusnya, sampai ya alami saja lah, istilahnya begitu. Jadi tidak ada istilahnya pakai training, tapi mempercayakan kepada saya dari teman-teman sekeliling itu yang apa memang masa kecil sampai masa remajanya Ustadz ini di pondok atau di sekolah biasa? Di sekolah biasa aja, di sekolah biasa. SD Muhammadiyah, di SMP Al Islam, di SMA Al Islam, di SMP kemudian UNS ya. Tempat umum lah istilahnya begitu. Tidak pernah saya mengenyam pondok pesantren. Tetapi belajar agamanya memang otodidak, dan saya suka mengikuti ustadz kemana-mana dan lain sebagainya. Waktu itu memang ya membekali diri. Nah, ini ada 3 sisi berbeda di diri Ustadz Yusuf ini. Pendidik, lalu ulama, lalu aktivis. Ini satu hal yang masing-masing ini punya karakter sendiri dan berbeda. Bagaimana cara menempatkan diri? Oh, ini ketika saya menjadi seorang pendidik saya harus begini. Ketika saya menjadi ulama saya harus begini. Itu bagaimana memanagenya, Ustaz? Saya sesuai dengan karakter saya. Jadi dimanapun sama. Jadi di pendidik pun saya juga akan menjadikan satu. Kebetulan saya konselor. Jadi konselor itu sahabat siswa, konselor itu mitra siswa. Bahkan saya lebih banyak menggunakan advokasi saya. Jadi kedekatan saya dengan siswa boleh dikatakan sangat dekat, familiar. Bahkan saya punya prinsip kalau sebagai konselor itu ada siswa datang menangis, keluar ruang saya kalau bisa tersenyum. Harus tersenyum. Itu menjadi satu karakter saya, dan saya menjadi pelayan, bahasanya melayani siapapun, termasuk sampai kepada mungkin ya aktivis pun itu juga menjadi dakwah. Berarti Pak Yusuf ini mungkin salah satu guru yang dicintai murid-muridnya. Ya semoga. Alhamdulillah kenangan saya alumni sampai sekarang biarnya jadi dokter, jadi kemanapun masih ketemu berhubungan. Saya, dan menyapa kalau ketemu itu tidak pernah. Bahkan di salah satu rumah sakit yang terkenal itu saya sampai pangling sama bekas murid. Sampai seperti itu. Alhamdulillah boleh dikatakan saya tidak membanggakan diri, tapi praktek saya begitu, dan alhamdulillah anak-anak itu benar-benar masih mengenang saya sampai sekarang. Kalau dari sisi ulama, ini masih terus berdakwah dari masjid ke masjid, atau memang punya sebuah
kajian khusus? Ada kajian khusus pembinaan, juga ada melayani dari permintaan ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari masjid sana, masjid sini ngisi ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan pengajian-pengajian umum, alhamdulillah ya banyak yang meminta saya. Nah ini Ustadz, Ya. setiap Ustadz ini diundang untuk mengisi sebuah acara untuk memberikan dakwah. Ini misi apa yang dibawa Ustadz untuk umat ini? Apa yang diajarkan kepada umat ini? Ya terutama masalah akhlak yang jelas. Itu adalah menjadi stressing saya, mengajak kepada umat ini, kalau bahasa saya itu mengislamkan orang Islam. Jadi masih banyak orang Islam yang KTP-nya saja tapi tidak sholat, tidak puasa. Jadi saya justru akan lebih cenderung kalau di tempat-tempat kajian umum, ya itu tujuan saya adalah mengajak kamu itu sebagai orang Muslim, sok yang mlebu swarga aja mung KTP ini tok, yaitu KTP Islam nanti masuk swarga. Tapi nanti kalau itu diamalkan insya Allah masuk surga. Itu termasuk stressing saya untuk pembinaan akhlak itu. Ya. Ini jamaahnya Ustadz Yusuf ini hanya dari kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak, atau memang menyeluruh? Ini ada anak muda, ada bekas anak-anak nakal atau dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak fenomena seperti itu di sosmed itu. Wah, ini ada Ustadz yang nyarinya malah sing agak miring-miring, tapi saya akan melayani segala lini, Mas Robert. Jadi saya juga tangani mantan-mantan preman yang kebetulan ada di laskar-laskar itu kan banyak yang mantan-mantan preman yang sadar tobat. Lah itu salah satu diantaranya diwadahi tersendiri. Ada namanya Espresso. Espresso itu apa, Pak? Kalau boleh diceritain. Ekspreman Solo. Pak, itu bisa diceritakan sedikit pengalaman, Pak? Ya. Preman itu maksudnya mereka itu memang orang-orang yang dulu terlibat kriminal atau seperti apa, Pak? Ya campuran lah, dalam artian ada yang preman, dalam artian preman ya free man adalah orang yang bebas ya berhidup itu, tapi ada yang memang bekas kriminal dan lain sebagainya. Bekas orang pengguna narkoba. Dari LP, ada teman yang tobat kita bina. Nah, intinya seperti itu. Jadi mereka itu juga mau, Ustaz, diajarkan untuk kembali ke jalan Allah itu juga. Alhamdulillah itu karena kemauan sendiri kok dia. Setelah mendapatkan dakwah, kemudian dia ingin bergabung tersendiri, yaitu dengan nama Espresso itu, Ekspreman Solo itu kan jadi mengumpul jadi satu. Itu kita bina dan sebagainya. Selain dibina, diajarkan tentang Islam yang sesungguhnya. Itu kegiatan mereka yang diberikan dari Ustadz apa, Ustadz? Ya kita istilahnya kita salurkan sesuai dengan potensinya dia. Dia suka apa tentang sosial, ya kita sosial. Bahkan ada yang mungkin suka ini dan lain sebagainya, ada yang kerja bakti bareng-bareng, kita mau membangun masjid, mau membangun apa, ya kita arahkan ke sana, ayo kerja bakti gotong royong. Artinya tidak hanya diarahkan untuk mengenal agama, tetapi sosialnya juga didorong jelas, untuk sesamanya. Iya jelas sekali. Alhamdulillah bansos bahkan ini kemarin kita ada kegiatan ya, dampak dari PPKM ini kan membagi 1.000 mohon maaf ini Ustaz, kalau mantan freeman ini kan orang-orang yang secara temperamental itu tinggi. Bagaimana Ustaz ini bisa menaklukkan, bisa istilahnya membimbing mereka itu, punya ilmu khusus apa nih Kak Ustaz? Ya alami saja kok Mas Robert, saya itu hanya dipercaya. Jadi binaan saya yang kebetulan bisa membina mantan-mantan preman itu, kemudian kami yang mencari atau yang Mas justru maaf binaan saya yang di bawah saya itu, dia kemudian punya beberapa binaan di beberapa preman itu. Nah dari beberapa preman itu dikumpulkan saya yang ngisi tausiah gitu. Tapi setelah mereka menjabat hidayah ini, Pak, ada enggak satu atau dua orang dari mereka yang kembali ke kehidupannya yang seperti dulu? Ya selama yang saya tahu itu hanya kasuistis saja. Bahasanya kasuistis. Kalau yang sudah menyelesaikan tobat, kita bina, kita ajak sholat, kita ngaji dan sebagainya, itu kelihatan untuk kembali ke dunia gelapnya itu sudah mulai, tidak ada keinginan seperti itu. Insya Allah banyak yang sudah bahasanya lulut kalau bahasa.
sebagai pendidik sudah, ini mantan preman tadi juga merupakan bagian dari seorang pendidik dan pendakwah. Nah ini Ustadz ini kan juga seorang tokoh pergerakan yang menempel predikat yang menempel di Ustadz itu tokoh pergerakan. Dan saya juga banyak membaca di berita, banyak membaca di literatur itu. Louis ini juga banyak kegiatan di masyarakat untuk Solo Madani Indonesia Jaya sendiri juga banyak kegiatan ke masyarakat. Nah, untuk Solo Madani sendiri Ustadz, saat ini kan kondisi masyarakat ini sedang seperti ini. Nah ini apa yang dilakukan Madani untuk mengambil bagian dari keprihatinan di tengah masyarakat di saat PPKM ini Ustadz? Ya, jadi Solo Madani Indonesia Jaya ini salah satu elemen di Solo yang kebetulan kami berusaha menggabungkan seluruh potensi. Jadi kami ini punya ya boleh dikatakan obsesi menyatukan potensi membangun negeri. Jadi Solo Madani Indonesia Jaya ini tergabung dari seluruh elemen, potensi apapun yang mau bergabung kita ajak bareng-bareng. Nah ketika ada PPKM ini pun kami juga ikut empati, ikut mendengarkan sana sini. Anggota kami yang dari Solo Madani Indonesia Jaya juga ada yang kebetulan jadi pedagang kecil, ada yang dan sebagainya. Kita aspirasi itu seperti apa, masyarakat tetangga kanan kiri seperti apa, kemudian kita ramu. Karena Solo Madani Indonesia Jaya ini merupakan wadah media untuk menyampaikan aspirasi, ya kita lewatkan jalur aspirasi dari keluhan dan efek dari dampak ini kita sampaikan ke Dewan. Ini termasuk di antara langkah-langkah yang kita lakukan. Apa nih Ustadz yang banyak dikeluhkan oleh jaringan dari anggota Solo Madani ini Ustadz? Ya mendapat pertama kali bagi yang kebetulan pelaku pengusaha atau pelaku perdagangan itu langsung kena dampaknya, itu jelas dia bisa mengeluh atau bisa menyampaikan ke pengurus. Solo Madani. Kemudian dia juga punya teman istilahnya satu pasar dan tetangga yang kebetulan juga berjualan yang berbeda jenisnya, itu pun juga sama. Intinya itu memang benar-benar sangat istilahnya membuat menderita daripada para pelaku pasar. Iya, ini. Itu jelas sekali. Yang diinginkan mereka ini untuk disampaikan Madani kepada pemerintah apa nih Ustaz? Ya, yang pertama kali itu adalah satu penilaian dari mereka itu, bahasanya itu kebijakan yang kurang bijak. Jadi bahasa kesimpulannya itu kebijakan yang kurang bijak. Jadi kalau ingin mau menutup, karena dari artinya sendiri kan nama PPKM kan pembatasan. Bukan penutupan. Iya. Yang disayangkan dari mereka ini kenapa kok ini bukan pembatasan. Kalau namanya pembatasan itu umpama saja dari pengunjung harusnya itu sampai berkerumun, bagaimana caranya untuk tidak berkerumun, itu yang diinginkan mereka begitu. Jadi petugas lah yang akan memfilter pintu masuk pasar. Andai kata itu memang diminta supaya tidak berkerumun, ya itu namanya pembatasan. Namanya pembatasannya dibatasi. Kemudian kalau masalah waktu, kalau memang itu panjang sampai 8 jam seandainya dibatasi, cukup buka boleh 4 jam saja, itu namanya pembatasan, bukan menutup. Kalau menutup kan berarti sudah menghambat proses sirkulasi. Kalau yang terbaru ini sudah pembatasan Ustaz. Makan dibatasi 20 menit Ustaz. Jadi kalau masaknya ini 15 menit, makannya harus 5 menit selesai. Wah, itu seperti diklat itu. 2 menit harus selesai. Wah, ini ya memang itu memang juga dibatasi, tapi dibatasi yang sangat mengikat sekali. Dari Solo Madani sendiri ini dengan keluhan yang seperti itu untuk masyarakat, hanya menyampaikan suara mereka ke pemerintah atau ada gerakan-gerakan lain agar ini penderitaan mereka ini juga cepat tersolusikan Ustaz? Ya, di samping kita menyampaikan masalah keluhan dan perasaan daripada dampak daripada PPKM kepada mereka ini sudah kita sampaikan jalur yang sudah kita perhitungkan itu sudah sesuai dengan
dengan jalurnya sudah. Tapi untuk gerakan ke kanan kiri ini memang kita juga menghimbau seluruh anggota Solo Madani supaya benar-benar ikut ya empati kepada siapapun yang kena dampak, terutama yang paling dekat. Kalau bahasa pemerintah dulu ada nama Joko Tonggo, ya kita tidak usah harus Joko Tonggo, pengertian saja lah, mana yang kira-kira diselektif skala prioritas, mana yang perlu bantuan dispesialkan gitu. Itu sudah kita lakukan. Tapi ini dari Solo Madani sendiri sudah merasa puas belum? Artinya aspirasi yang kemarin diserap lalu disampaikan ke pemerintah ini sudah terapresiasi belum oleh pemerintah? Saya ketika mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang dampak dan dana yang direncanakan, memang waktu itu kami ikut bersama-sama di sana dari perwakilan dewan yang menerima kami memang akan menggunakan atau mendorong pemerintah ini untuk menggunakan anggaran silpa yang konon kabarnya ada 50M. Tetapi setelah kita kejar dan lain sebagainya, dari anggota dewan yang menerima kami ini memang menyanggupi atau mengusulkan sampai 20. Tetapi di berita itu yang di ACC oleh wali kota hanya 9M. Nah, ini kan sudah satu hal yang boleh dikatakan apa yang diharapkan dari masyarakat kena dampak ini, andai kata itu dikucurkan itu pun maaf ya tidak begitu terasa bantuan itu. Artinya aspirasi yang disampaikan oleh Solo Madani ini belum terlaksana ya? Waktu itu belum, kemudian kami pantau karena ada paripurna waktu itu, hari apa ya kita ke sana itu hari Selasa, hari Jumatnya ada paripurna. Nah, itu akhirnya di ACC informasinya sampai 31M. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang ini kan jauh dari yang diharapkan oleh Solo Madani dan aspirasi rakyat ini. Berarti kan belum terpuaskan ya, Ustaz? Belum, karena memang perhitungannya masih jauh sekali. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan Solo Madani ini, Ustaz? Akan tetap mengupayakan penambahan dana atau ingin seperti apa, Ustaz? Ya, kalau ada janji rencana nanti akan ada anggaran perubahan dan sebagainya, ya intinya kalau memang itu memang mampunya tinggal 31M, ya itu saja segera dikucurkan. Dan itu pun perhitungan kami waktu itu ya apa istilahnya begitu banyak lah kekurangan yang menurut saya kalau itu dibagi-bagi, karena nominal yang diterima oleh pedagang, kalau tidak salah saya membaca di rinciannya itu setiap pedagang hanya mendapatkan 250.000. Itu untuk membayar listrik di tempat usaha sama rumah sudah habis, Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah untuk lauk mau selesai. Iya, termasuk ya itu yang kita sayangkan. Ternyata memang masih jauh dari apa yang diharapkan. Apakah Solo Madani tetap nanti mengejar terus? Karena ada fenomena seperti ini, sangat naif ketika DPRD maupun Pemkab mengatakan kita mampunya hanya segitu. Itu kan menyakiti hati rakyat. Karena tidak bisa, mereka harus bertanggung jawab kepada rakyatnya kan seperti itu. Dan kita juga disuguhkan ini di media sosial, banyak kepala daerah, banyak kepala kementerian, banyak pejabat di lingkungan TNI Polri yang datang ke Solo untuk melihat kondisi rakyat di Solo ini. Ini cuman mereka membawa bingkisan untuk yang ada di situ dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan Pemkot Solo Pak untuk minta anggaran tambahan, kan beliau-beliau yang datang ke sini ini punya institusi yang ada anggarannya juga. Iya. Nah, kalau melihat seperti itu gimana, Ustaz? Ya, mestinya itu menjadi pemikiran seorang pemimpin ketika melihat anak-anaknya ataupun warganya ini terdampak, itu mestinya bukanlah dari rakyat yang merengek-rengek untuk meminta, harusnya dari atas lah yang sudah memperhitungkan secara matang. Tapi kelihatannya ini memang karena maaf perhitungan yang tidak matang inilah yang akhirnya membuat carut marut ya di negeri kita ini kelihatannya. Tapi
Ustadz optimis enggak ini para pejabat yang datang ke Solo ini nanti akan membawa sebuah bantuan untuk masyarakat Solo ini, Ustadz? Setahu saya dari pribadi ya, pesimis. Pesimis gitu ya. Ini Iya. skup kecil Solo ya. Iya. Skup kecil Solo maupun skup besarnya di Indonesia. Iya. Ini kalau sampai keadaan ini berlangsung seperti ini, Ustadz, kita belum tahu kedepannya ini akan naik atau akan turun. Misalnya yang terburuk kejadiannya akan seperti ini dan diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Ya. Yang terjadi apa ini di masyarakat, Ustaz? Yang saya rasakan dan saya analisa itu yang paling saya khawatirkan itu adalah terjadinya kerawanan sosial. Itu kalau diperpanjang dengan tidak diperhitungkan secara bijak oleh pemegang kebijakan. Itu tidak diperhitungkan secara matang. Karena apa? Ini sampai dalam penerapan ini kan maaf masyarakat ini disuguhkan ini sebenarnya darurat kesehatan, tapi diterapkan darurat semacam maaf militer. Ini kan masyarakat ini pada trauma semuanya, psikologisnya mau menyampaikan apa sudah dibatasi begini bahkan maaf yang harusnya itu untuk darurat militer itu pun sudah dipakai untuk maaf ini kok malah justru tidak membuat masyarakat ayem, diberi sosialisasi yang menenteramkan bagaimana supaya kita sabar menerima ini, tapi malah justru disuguhkan dengan show of force yang menurut saya ini sudah tidak bijak sama sekali. Keluarnya apa istilahnya senjata dan alat-alat ini kan membuat masyarakat semakin itulah ini mestinya tidak seperti itulah. Ke situasi musibah seperti ini pimpinan-pimpinan itu harusnya memberi sosialisasi ke masyarakat yang menenteramkan, yang sabar, kita sama-sama dan sebagainya. Kalau saya mungkin belum bisa membantu kamu sesuai dengan permintaan ya mohon maaf, tolong diterima. Ini harusnya kan begitu sehingga menenteramkan Itu gitu. porsi pemerintahnya, Ustaz. Iya. Bukan porsi ulama ya. Ya. Ulama juga ya. Kalau ulama ya jelas ini kan menjadi penengah di antara keduanya. Kalau ulama ini mestinya posisinya ya harus bisa menenteramkan di sana, juga memberikan satu warning di sana. Harusnya begitu. Jadi kita kan dua fungsi ya ke level ke masyarakat ya ke sana. Tapi batas kesabaran masyarakat ini, batas kesabaran masyarakat ini akan bertahan sampai berapa lama ketika kesabaran ini mungkin enggak kesabaran ini lama-kelamaan menjadi sebuah kemarahan, Ustaz? Ya tergantung situasi. Kalau istilahnya menurut saya namanya urusan perut, sekali lagi urusan perut itu yang kita khawatiri, apalagi dia kerjanya sudah tidak normal, penghasilan sudah tidak tetap, apalagi sudah bertahan sekian, sedangkan dia juga harus mikir dirinya sendiri, istrinya, anaknya harus diberi makan apa dan sebagainya. Suatu saat akan terjadi kriminal, mesti akan ada mungkin maaf pencurian, perampokan dan sebagainya. Lama-lama kan sudah kerawanan sosial itu akan muncul kalau itu tidak diatasi secara bijak. Kalau memang diatasi secara bijak, ya bahasanya itu ya tanggung jawab. Bahasa Jawanya itu kowe neng omah ora nyambut gawe ning ya tak cukupi. Nah, selesai. Nah, kalau itu sudah insya Allah akan menerima masyarakat dengan begitu. Tapi kowe neng omah ora nyambut gawe, ora oleh metu, ora diwenehi apa-apa. Lah itu ya ini kan otomatis. Tapi misalnya ini untuk mencukupi itu semuanya, karena kan hampir semua masyarakat terdampak. Tapi yang paling membutuhkan itu adalah yang di kelas menengah ke bawah. Ya. Itu misalnya pemerintah ini duitku ora cukup, nek aku ngutang tak nggo bansos piye, boleh enggak? Kalau menurut sisi pandang Ustadz seperti apa kalau ini bansos ini dari uang pinjaman luar? Ya perhitungannya kalau menurut saya secara pribadi kan semua itu kan ada perhitungannya. Kalau saya sebagai bapak andai kata ingin mengajukan hutang kepada bank andai kata itu kan harus diperhitungkan nanti akan efeknya seperti apa. Ini sebagai bapak yang kebetulan bertanggung jawab akan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ini harus diperhitungkan. Kalau sampai ternyata sampai mengikat bahkan saya menjerat dan akhirnya harus tersandra, lah ini yang
maaf jangan sampai terjadi. Harusnya begitu. Karena pemerintah ini juga dilematik juga Pak. Ini di satu sisi ini harus mencukupi masyarakat, di satu sisi kalau saya cari uang, lah ini kan Ya, ditakutkannya terikat. solusinya ya jangan cari utang, tapi Nggih. juga diberi kelonggaran sesuai dengan Itu, PPKM Ustaz. itu. Iya. Jadi pembatasan itu saja diberlakukan. Nggih. Jadi jangan dikekang, jangan ditutup usahanya, karena nanti juga akan berdampak domino bahasanya. Artinya yang pedagang ya silahkan jualan, Nah, tapi diatur. diatur. Yang ini petani ya silahkan Ya, ke sawah. Yang itu pegawai saja ya. harusnya. Kalau Yang buruh juga kembali ke pabrik tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. ya, itu saja saya rasa itu sudah solusi yang sangat bijak. Yang penting itu benar-benar ini jangan sampai mematikan peredaran keuangan ataupun perdagangan yang mestinya itu dibutuhkan oleh masyarakat dan secara keseluruhan semuanya ini supaya benar-benar bisa dibuka kembali. Jangan jalan-jalan ditutup ya otomatis semua transaksi macet semua. Saya pernah melihat berita atau membaca itu aparat pemerintah atau dari instansi mana itu mengatakan sudah jangan keluar rumah dulu. Ini sudah banyak yang menjadi korban, rumah sakit sudah penuh, kuburan sudah penuh. Ini cara pandang seperti ini menurut Ustadz ini gimana Ustadz? Ya itu kan memang tinjauan tentang wabah ataupun virus corona itu memang juga harus tidak boleh kita remehkan. Ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan, dijaga betul karena memang yang kena ya kena betul. Jadi tidak main-main. Hanya saja ketika menghadapi seperti itu cara penanganannya begitu juga jangan sampai ini sudah kena korban virus, ini masyarakat juga ditekan akhirnya kan dua-duanya malah jadi permasalahan semuanya tuh. Menangani ini juga harus dengan cara seperti ini, menangani masyarakat yang kebetulan itu ada roda ekonomi dan sebagainya ya caranya harus juga berbeda. Tidak terus bahasnya dengan mengedepankan ini akhirnya masyarakat dikorbankan. Ini juga kurang pas ya. Dengan usaha pemerintah, penanganan pemerintah tentang COVID saat ini, Ustaz, menurut cara pandang Ustadz Yusuf ini kelihatannya dari sisi ekonomi maupun dari sisi pandemi, ini kedepannya kelihatannya bakalan membaik atau memburuk ini Ustadz kalau melihat grafik setiap harinya frekuensinya. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau saya meninjau bahwa virus itu adalah makhluknya Allah dan yang mengirimkan ke suatu wilayah itu juga Allah, maka yang berhak untuk memegang kembalinya itu pun juga Allah. Jadi tergantung kepada masyarakatnya ini. Kalau bahasa agama ataupun keyakinan saya ini jeweran dari Allah. Nah kalau dijewer ini tidak merasa dijewer, nah inilah yang boleh dikatakan orang yang tidak paham tentang peringatan. Ya. Mestinya ini harusnya segera kembali kepada Allah, mohon kepada Allah, diajak tobat semuanya masyarakat, semua jajaran pemerintah diajak, yang muslim diajak mendekatkan diri pada Allah, yang di gereja ini harusnya semuanya harus ke sana ruqyah. Ini harusnya ulama berperan lebih aktif untuk mengajak ini semuanya, Ustaz. Apalagi kan kita punya wakil presiden juga seorang ulama besar, artinya harus mengambil peran di sisi ini. Harusnya begitu, harusnya dikembalikanlah semua ini, harus diyakini dulu bahwa ini adalah makhluk kecil yang tidak tampak ini dari Allah dan itu akan juga diambil oleh Allah, maka ya mohonlah pada Allah. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau ini semuanya diajak, saya rasa akal manusia, cara penanganan manusia seahli apa istilahnya kedokteran apapun tidak akan bisa mengatasi. Seluruh dunia ini juga belum ada yang berhasil. Nah makanya ini harusnya itu karena kehendak Allah, siapapun kalau Allah menghendaki kun fayakun jadi. Kalau dicabut, insya Allah itu harus kita yakini, tapi kadangkala saya masih meragukan. Ustadz Yusuf, setelah kemarin sempat mengaspirasikan suara-suara rakyat ke pemerintah, ke DPRD
terus ada jawaban-jawaban itu walaupun belum terpuaskan dan belum terpuaskan ya Ustaz. Ini apakah terus bergerak untuk terus bersemangat untuk membantu melanjutkan semua yang tadinya sudah diaspirasikan ini sampai terpenuhi semuanya Ustaz, atau sudah berhenti, oh sudah ada jawaban ya sudah gitu Oh, Ustaz. tetap kita akan mengawal dalam artian sesuai dengan kapasitas kami, juga tidak akan memaksakan diri pada pemerintah yang punya kemampuan yang terbatas. Ini memang tujuan kami adalah satu adalah mengingatkan. Kalau kamu punya peraturan itu ya haruslah dengan cara-cara yang bijak. Ya bijak itu bagaimana? Seperti kasus di beberapa pasar. Ini kan maaf ya istilahnya karena ini menyampaikan aspirasi. 3 hari 2 hari sebelumnya harus ada sosialisasi. Nah kasusnya itu kan yang kita dapatkan informasi dari keluhan para pedagang itu, sore ini dia masak-masak ingin dijual besok pagi, tahu-tahu sudah ditutup. Nah ini karena akhirnya juga ya boleh dikatakan masyarakat ini tidak tahu menahu tentang sosialisasi itu. Nah ini kan termasuk diantara kita sampaikan keluhan itu. Nah hak-hak rakyat yang kebetulan terdampak inilah silahkan dipenuhi. Kita tetap mendorong. Kalau memang mengawal ya, iya mengawal terus ini sampai paripurna itu walaupun kita tidak ikut, tapi kita tetap ikut memonitor dari lewat anggota legislatif yang ikut di dalamnya. Jadi keputusan-keputusan apapun juga kita minta untuk diberitahu. Iya, diberitahu dan akhirnya kita mengetahui kalau yang dari 9 sampai 31 itu pun juga dari hasil monitoring kami. Gitu. Tapi susah juga ya. Nah, kita mau mengupas ini kalau memang kemampuannya seperti itu. Sudah ada rencana-rencana dari organisasi Solo Madani sendiri untuk misalnya penggalangan dana dan lain sebagainya untuk yang terdampak COVID dan isolasi mandiri ini? Sudah ada program namanya donasi perjuangan. Jadi kami sudah mewacanakan pos untuk donasi perjuangan, siapapun yang punya kelebihan keuangan di dompetnya nanti bisa disalurkan lewat donasi perjuangan. Rencananya itu yang akan kita siapkan untuk menghadapi kedepannya. Kalau memang ini masih diperpanjang, kami pun juga akan berbuat istilahnya beramal, bisa meringankan minimal lah yang semampu bisa kita bantu ringankan, akan kita coba untuk ini. Itu mungkin yang juga banyak ditunggu oleh masyarakat yang memang butuh bantuan, juga masyarakat yang saat ini mungkin masih punya menyisihkan sedikit harta untuk dibagikan, itu mungkin ya gerakan-gerakan seperti ini yang ditunggu Ustaz. Jadi nanti kalau ini memang jadi bergerak, mungkin nanti kita bisa share di sini Ustaz. Insyaallah. Nah, nanti misalnya itu terlaksana Ustaz. Nanti apa yang akan diprioritaskan untuk membantu mereka ini? Ya skala prioritas kan mestinya kita juga mendapatkan masukan dari berbagai anggota kita. Mana kira-kira kalau memang itu ada sifatnya kampung binaan yang memang benar-benar itu dipandang secara objektif, perlu kita skala prioritas, ya disitulah kita akan terjun di situ. Intinya kita tidak langsung merata, tapi kita monitoring dulu, kita adakan survei-survei yang supaya tepat sasaran. Ini ada lagi Ustadz yang ingin disampaikan ke pemerintah maupun ke masyarakat yang belum sempat kita ulas tadi Ustadz. Menapa Ustadz? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam menyitir dalam satu ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada suatu fitnah ataupun musibah yang tidak akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim saja. Ini yang harus kita sampaikan. Hati-hatilah berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat dosa. Itu kalau Allah menghukum orang yang berbuat maksiat, berdosa, curang dan sebagainya, itu nanti tidak hanya kamu saja yang berbuat dikenakan musibah, kanan kiri akan kena getahnya. Ini
yang harus kita sampaikan, terutama para pemimpin di negeri ini, tolong ya kurangi dan hentikan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah. Itulah yang harus saya sampaikan. Sehingga dengan adanya virus corona ataupun musibah ini, saya yakin ini tidak datang begitu saja, tetapi datangnya virus ini karena memang ada sebab akibat. Nah, ayat yang lain dikatakan dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi telah nyata kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan tangan-tangan manusia yang jahil, sehingga kerusakan ini akan terus kalau memang tangan-tangan jahil ini tidak berhenti berbuat maksiat. Saya rasa itu mungkin dari kami, Mas. Ya, terima kasih Ustadz Ya, sudah menemani kita di podcast Merah Putih, sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semua di sini. Nanti kita cukupkan sekian dulu Ustadz, nanti lain kali kita sambung kembali. Ya, insya Allah. Yeah. Sobat SN Channel, terima kasih sudah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.